Islam jangan menjual tanah, karena tanah adalah akidah. Kau jual tanahmu, akan tegak berdiri di sana, dijual mahal. Orang Islam yang membeli 1 meter cuman 100.000, tapi mereka sanggup kami bayar 1 juta. Jangan kau jual, saudaraku. Memang godaan-godaan ke sana luar biasa. Kalau kita belanja ke warung orang Islam, dia tak ada bertegur sapa. Minuman kalengnya sudah belumut, harganya mahal. Di tempat dia murah, cahaya terang benderang. Belum kita masuk dia sudah sapa, "Bapak mau beli apa? Kembaliannya dinonasikan aja ya." Godaan luar biasa. Maka iman yang akan bicara. Belanjalah di tempat orang Islam, karena kau sudah membantu ekonomi orang Islam. Jangan kau kayakan orang kafir. Ini ceramah Ustadz ini rasis ini. Saya tidak rasis. Saya sedang mengingatkan umat, sedang mengingatkan saudara-saudaraku, ikhwah. Kalau kalian yang mendengarnya salah sendiri, kenapa kalian dengarkan ceramah Ustadz di masjid? Saya sedang menasihati saudara saya, belanjalah di tempat orang Islam. Walaupun orang Islam ini pun tak betul juga. Duku itu dicampurnya busuk-busuk. Mangga dicampurnya sama mangga lapuk. Di tempat dia bagus. Inilah mangga bagus, 50.000. Ini mangga kurang bagus, 40. Ini mangga tak bagus sama sekali, sampah. Orang kita enggak dicampurnya. Beli jugalah. Mungkin nanti sesudah dia agak kaya sedikit, jujur dia sedikit. Ini saudara kita. Bangkitkan perekonomian umat, baru kita bisa bicara cerita selamat. Ini perjuangan kita luar biasa. Setelah umat ini ekonominya mapan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Maka kita lah yang membantu ini. Kalau tidak tak tahu entah bagaimana momen Ramadan, bagaimana ceramah Bapak Ibu yang menjadi anggota pengurus masjid, surau melanggar musola, maka 1 malam khusus. Kalau Bapak membuat judulnya, 1 malam khusus perhatikan Islam dan ekonomi umat, Islam dan mu'alaf, Islam dan politik. Bangkitkan. Jangan isinya istighfar, taubat, sabar, ridha, qanaah. Itu penting. Tapi bangkitkan judul-judul yang membangkitkan semangat umat ini untuk kehidupan beragama. Karena doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kantor BAS jadi saksi. Saya diundang rapat BAS, kata Pak Auni Nur, Ustadz Somad tak usah ikut rapat dulu, Ustadz duduk aja sama ibu-ibu di sana. Mau konsultasi hukum. Ada apa, Bu? Nangis. Ada apa, Bu? Makin kuat nangisnya. Nah, ibu kalau tak jawab saya nangis juga nanti. Saya tak bisa nengok orang nangis nih, Bu. Anak saya, Pak Ustadz. Kenapa? Nikah. Alhamdulillah. Lakinya murtad, Pak Ustadz. Laki murtad. Anak takut ikut murtad. Ikut juga murtad. Takut jadi janda. Ikut murtad. Anaknya pula 3. Menantu, anak kandung, cucu 3. 5 sekali murtad. Tak bisa diperbaiki lagi. Lalu lama saya termenung, saya bilang, ibu pulang aja lah ke rumah. Banyak-banyak berdoa. Tak saya ceramai. Kalau sempat saya ceramai, kenapa dia bisa? Mati ibu itu langsung. Umat darah tingginya meninggal dia. Siapa tanggung jawab? Pak Ketua BAS mana mau? Gimana nih Pak? Ustadz yang ceramah tadi kan? Tak bisa. Oleh sebab itu kalau ada anak lajang mau meminang anak-anak gadis, ibu tanya dulu. Fit and proper test. Agamanya apa? Suruh dia jadi imam ke depan. Dengarkan bagaimana dia azan. Kalau kata dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca surat pendek Al-Ikhlas kul wallah. Jangan terima saja. Saya ceramah di salah satu kabupaten jauh dari sini, agak 7 jam baru sampai. Anak gadis kami tak mau keluar rumah sekarang, Pak Ustaz. Kenapa tak keluar rumah? Malu. Malu kenapa? Hari ini akad, besok pagi suaminya lari. Lari kenapa? Rupanya belum gunting pita. Belum bersunat. KTP palsu, Islam. Dapat NA, tanda tangan, nikah kan. Menjerit anak gadis tuh. Akhirnya sekarang malu Pak Ustaz. Kok bisa terjadi? Berarti kita kurang teliti. Yang ditengok hanya kendaraannya, yang ditengok hanya maharnya. Kenapa
Kenapa tak ditanya sholatnya? Kenapa tak dites bacaan Qur'annya? Yang sampai kecolongan. Ini penting ke depan. Kebahagiaan kita hari ini menjemput saudara-saudara kita. Tapi di tempat lain kita sudah kehilangan saudara-saudara kita. Yang lebih bahaya lagi, dia ikut sholat sama kita, ikut di masjid dengan kita, tapi isi kepalanya tidak lagi Islam. Bajunya Islam, tapi isi kepalanya sudah dirobah. Liberalisasi, sekularisasi, ateis, komunis, masuk lewat Twitter, BBM, WhatsApp. Oleh sebab itu adik-adik yang pandai membuat video pendek terus, kita akan bertarung di alam maya. Jadilah kalian tentara-tentara Allah, jundun min junudillah, yang akan menyelamatkan agama Allah. Bukan dengan senjata, bukan dengan pistol, bukan dengan senapan, bukan menjadi sniper, tapi menjadi army cyber, tentara-tentara cyber. Sudah ada alasan nanti kalau emak bapaknya nanya, kenapa duit cepat betul habis? Beli 2 giga mah, aku adalah tentara cyber. Tapi betul-betul gunakan untuk itu. Jangan ngasih update status saja. Nah, ini semua penting. Kata Muhammad Nasir, Islam itu satu. Islam politik habisi, Islam ekonomi awasi, Islam ritual biarkan. Islam ritual, tablik akbar, ceramah, istighosah, zikir di tanah lapang. Datang Ustaz Arifin Ilham dari Jakarta. Astaghfirullah. Oh, ramai. Tidak ada kepentingan, biarkan aja. Ramai, silakan ramai. Silakan. Tapi kalau sudah cerita Islam ekonomi, awas. Waspadai. Islam politik, habisi. Mana ada partai Islam dihabisi satu persatu. Kenapa? Karena dia akan mengancam. Dan Islam tanpa ekonomi lemah, Islam tanpa politik hancur. Karena Nabi Muhammad SAW datang dengan konsep ekonomi, konsep politik, konsep agama. Yang tiga ini jangan dipisah. Kalau ini terpisah, kita menjadi orang-orang yang sekuler. Dalam masjid sangat khusyuk, dalam masalah berdoa sangat religius. Tapi ketika ekonominya konvensional, politiknya sekuler, cara ibadahnya Islam, cara makannya Yahudi, cara ibadahnya Islam, cara nikah anaknya Nasrani, cara ibadahnya Islam, puasa Senin Kamis, rajin ke Mekah, pergi tawaf, pergi sa'i. Tapi gaya hidupnya gaya hidup liberal, sekuler, gaya hidup orang barat. Kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah fisilmi, ke dalam Islam, kafah. Bahasa Jawanya kabeh, kafah, secara total, keseluruhan. Jangan parsial, sepotong-sepotong. Ini terkait dengan masalah riba yang sudah menggerogoti kita seperti lintah yang menempel di kulit kita. Dan tanpa terasa kita wariskan riba ini kepada anak, kita wariskan kepada istri, kita berikan kepada keluarga. Maka doa, ibadah semuanya rusak. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.